Oke, perkenalkan nama saya Chris Rebeldi Wesley Purba, NPM 19820008. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk dan prosedur musik periode zaman romantik, impresionisme, dan zaman modern. Oke, kita langsung ke zaman romantik. Kronologi pada musik zaman romantik yaitu musik zaman romantik sebagai zaman dalam sejarah musik klasik barat berlangsung dari sekitar awal 1800 sampai dengan dekade pertama pada abad ke-20. Zaman ini berlangsung sesudah zaman klasik dan sebelum zaman modern. Musik zaman romantik dikaitkan dengan gerakan romantik pada sastra, seni, dan filsafat, maupun pembatasan zaman yang digunakan dalam musikologi sekarang sangat berbeda dari pembatasan zaman ini dalam seni yang lain, yaitu 1780-an sampai dengan 1840-an. Beberapa komponis yang terkenal pada zaman romantik adalah Franz Schubert, Johann Strauss, Felix Mendelssohn, Frederick Chopin, Robert Schumann, Richard Wagner, Giuseppe Verdi, Hector Berlioz, dan Johannes Brahms. Basis skala pada zaman musik romantik yaitu romantik awal 1800 sampai 1830. Fase ini diawali dengan gerakan restorasi di Jerman. Cerita-cerita rakyat dan dunia dongeng menjadi sumber bagi penulis karya-karya komposisi. Romantik tinggi 1830 sampai 1850. Fase ini dengan gaya romantik telah umum di Eropa. Romantik akhir 1850 sampai 1890. Fase ini berbentuk musik baru bermunculan disertai tampilannya generasi komposisi-komposisi baru dengan estetika dalam bentuk yang baru. Masa pergantian abad di dalam fase ini, bentuk musik semakin ekstrim dan juga abstrak. Melalui basis harmonisnya, harmoninya lebih variatif dan mulai meninggalkan ilmu harmoni klasik. Basis ritme cenderung lebih bervariasi dan kompleks. Melodi bersifat liris dan dominan dalam komposisi. Bentuk pada musik romantik bersifat miniatur, artinya singkat atau pendek, dimainkan hanya di dalam ruang kecil. Warna suara lebih kaya variasi dan lebih ekspresif. Jangkauan nada, dinamika, dan tempo semakin luas. Oke, sekarang kita beralih ke periode pada zaman impresionisme. Kronologi musik pada zaman ini dihasilkan dari romantis dan musik rakyat akhir berevolusi. Dalam Debussy sebelum musik impresionisme telah mengungkapkan beberapa faktor di F. Chopin, F. Liszt, E. Grieg, Mussorgsky, dan C.A. Frank. Karya-karya lain, Chopin sepenuhnya menyadari nilai warna akan sebagai musik independen merupakan faktor penting. Rumit, kabur, harmoni yang kaya Grieg, tetapi juga dapat digambarkan dengan temperamen impresionisme tertentu. Persyaratan musik piano halus mereka dan penggunaan yang sangat baik. Dari pedal pada impresionisme, musik piano memiliki pengaruh penting. Beberapa karya Liszt judulnya sendiri mengandung sifat impresionistik sebagai api, kinerja dalam terang, gerakan cepat. Opera Wagner telah banyak kombinasi suara dalam terang, suara inovatif. Rhine Emas Overture dipamerkan oleh naik turun, berkabut, suasana hati. Selain itu, musik oriental juga nutrisi penting musik impresionis. Seperti 1889, Paris, pameran dunia di Jawa, dan pertunjukan musik Tenggara ada inspirasi besar bagi difusi. Basis skala dengan pengaruh gamelan, komponis Prancis Claude Debussy 1862 sampai 1918 berhasil mendobrakkan pembaruan pada musik klasik barat. Debussy dikenal sebagai komponis pelopor aliran impresionisme dalam dunia musik. Beberapa dengan musik aliran romantis pendahulunya, musik aliran impresionis ini
Misalnya menolak kaidah bahwa akord pengiring ditentukan oleh melodinya. Debussy sendiri memang dikenal sebagai komponis yang terus mencari hal-hal baru dalam dunia musik, termasuk tangga nada baru dan akord-akord pengiring yang baru pula. Pencarian inilah yang menghantarkannya berkelana dengan musik pentatonis, musik lima nada, musik gamelan. Basis harmonis pada zaman impresionisme ditandai dengan penggunaan melodi dan tangga nada yang dipengaruhi oleh musik gamelan. Harmoni warna yang kaya Grieg, tetapi juga dapat digambarkan dengan temperamen impresionisme tertentu. Basis ritmis. Sebagian besar karya-karya pada zaman ini ditandai dengan gerakan akor-akor paralel. Bahkan mulai kelihatan kegemaran masyarakat dengan pemakaian akor-akor 9 dengan denyutan bass dari akor sustain. Bentuk musik pada zaman ini, di dalam orkestra, musisi mulai menggunakan alat-alat flute, hobo, basson, keyboard, dan alat musik petik. Dalam pentas resmi atau apresiasi musik, alat-alat musik seperti viola, violin diamore, dan trompet merupakan tolak ukur bagi kelompok-kelompok musik. Oke, sekarang kita beralih ke musik pada zaman modern. Kronologi musik pada zaman modern ini, munculnya musik abad modern ini karena kesadaran kebangsaan dan pembebasan dari kolonialisme. Adapun ciri-ciri penting dalam gerakan musik modern, yakni sikap emansipatif. Mengutip buku Seni dan Budaya yang diterbitkan oleh Yudhistira Galia Indonesia, emansipasif merupakan sikap yang ingin membebaskan diri dari segala belenggu aturan yang mengekang kebebasan untuk berekspresi. Basis skala musik pada zaman ini, perkembangan musik sekitar tahun 1940-an sampai 1960-an, selain aliran musik eksperimental, kehadiran teknologi saat itu memberi pengaruh kuat dalam perkembangan musik baru. Seperti yang ditulis oleh Tim Rutherford Johnson dalam bukunya Music After the Fall, Modern Composition and Culture Science 1989, bahwa perkembangan teknologi, sosial, dan politik dapat memberikan inspirasi kepada kesenian dengan dua cara, yaitu dapat memfasilitasi atau menginspirasi mereka. Namun musik zaman ini tidak mengakui adanya hukum dan peraturan. Karena kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin pesat, misalnya penemuan di bidang teknik seperti film, radio, dan televisi. Basis harmonis musik pada zaman modern. Terdapat sentuhan teknologi modern, musiknya diiringi dengan alat-alat modern, memiliki partitur, chord, dan panduan lainnya. Basis ritmis menggunakan lirik dengan bahasa nasional. Tempo yang ada pada musik modern cenderung lebih cepat dan kencang. Tema yang diangkat cenderung lebih luas dan bervariasi. Bentuk musik pada zaman modern diiringi dengan alat musik modern, sentuhan teknologi modern. Gaya musik cenderung lebih bebas dan tidak terikat oleh satu aturan. Seringkali musik jenis ini dipasarkan atau dijual. Oke, sekian pembahasan bentuk musik dari ketiga zaman tersebut. Sekarang kita beralih pada analisis tentang lagu La Valse. La Valse yang dibuat oleh Maurice Ravel. La Valse dapat dibaca dalam dua bagian. Yang pertama, gaya waltz impresionistik Ravelian klasik. Yang kedua adalah representasi menawan, kekerasan, dan
ekspresionis dari kematian masyarakat pada saat itu. Sadar atau tidak sadar, dua bagian Ravel dari Ravalse berperan sempurna dalam cerita masyarakat ini. Setelah pengenalan yang gelap dan murung yang dipimpin oleh bass, variasi materi melodi utama mulai muncul. Dipimpin oleh para basson, ada beberapa fragmen waltz yang terdengar. Apa yang membuat Ravalse begitu efektif adalah penggunaan orkestrasi mewah oleh Ravel. Campuran atmosfer yang elektrik dan serangkaian efek seperti slide string dan penggunaan instrumen bass yang biasanya kurang digunakan seperti kontrabasson. Orkestrasi menawan Ravel menangkap kekerasan dan gemerlap masyarakat yang sadar dengan cepat memudar. Penggunaan humor dan horornya yang aneh mengarah pada akhir yang bengkok dan menjadi tarian kematian yang intens. Pengelompokan frasa antasadens dan konsekuen untuk sebagian besar melodi. Penting untuk diingat bahwa ini dipahami sebagai balet dengan variasi. Banyak bagian adalah grup sebagai pasang berulang. Penggunaan akord augmented yang lazim, bagian kontras bervariasi dari berat hingga ringan. Banyak variasi dimulai dengan anasirus atau optimis. Seringkali ada transisi antara setiap variasi yang menjadi lebih tiba-tiba dan dramatis seiring dengan perkembangan karya. Tautan melodi yang luas dan pas, gerakan berulang juga meliputi tangga nada berwarna. Glissando, garis bass adalah garis bass waltz khas proto, terutama detik dan kelima yang memberikan ilusi harmoni diatonik yang stabil. Hal ini ditentang oleh putaran melodi yang berwarna dan harmoni iringan yang diperluas. Awal pengerjaan hingga ditandai tidak lebih keras. Motif ringan berulang, kembar 3, doplet nada ke-8, pedal berlepasan, dan sampai situ saja analisis saya tentang lagu Ravalse yang dikarang oleh Maurice Ravel. Sekian dari saya, terima kasih.